Janda Virgon Inara Rusli terancam masuk bui. Penyidik Polda Metro Jaya ternyata sudah memproses laporan polisi yang dibuat Wardah Tina Mawa, istri sah Insanul Fahmi, terhadap publik figur inisial IR yang diduga Inara Rusli dengan tuduhan dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Membenarkan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan perzinahan. Hari ini penyidik baru coba akan mengirim surat panggilan karena terkait tentang beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Penyidik kami butuh waktu ya, akan kita lakukan analisa dan pendalaman. Mohon maaf, saya belum terlalu banyak ngasih statement apapun, jadi saya mohon doanya semoga lancar prosesnya. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan seadil dan sebagai mestinya. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Dari pihak sana kan ngomongnya ada bukti, kalau saya baca beritanya ya, belum ada pemanggilan juga, belum ada apa, kan kita juga belum bisa lihat nih buktinya seperti apa gitu kan. Jadi baiknya sih nanti kalau sudah ada pemanggilan mungkin bisa dilihat, ya mungkin baru bisa ngomong lagi sih. Cuma itu yang buat kita agak shock itu, kenapa tiba-tiba ada laporan, terus kenapa tiba-tiba ada bukti, gitu-gitu aja sih. Tak hanya terancam masuk bui dipolisikan dengan pasal dugaan perselingkuhan dan perzinahan, ternyata juga membuat Inara Rusli terancam kena cancel culture dan bakal kehilangan job. Andai kata dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan Wardah Tina Mawa endingnya terbukti jadi fakta. Memang ada beberapa project itu yang coming soon yang memang akan jalan gitu loh. Jadi memang ya agak cukup mengganggu juga sih sebenarnya. Jadinya akhirnya dia break dulu. Ya mungkin batal kerjasama, ada penalti atau ada apa, nah itu belum tahu juga. Dan saya nggak expect bakalan terjadi seperti ini. Kami udah chatan, kami udah ngobrol juga. Dan pokoknya setahu aku dari Juli akhir kalau nggak salah tuh ada rekan bisnis. Teman kajian juga bener kan? Iya, teman kajian. Yang jelas pengusaha, dia pekerja keras dan nggak mudah nyerah. Udah kenal alhamdulillah. Pas lagi kumpul-kumpul lah sama teman-teman, lagi ngebahas bisnis, ya betulan dikenalin. Ya, niat awalnya memang cuma teman bisnis dan teman kajian, tapi endingnya malah terjadi dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan suami orang. Bukti dan rekam jejak dugaan perselingkuhan dan perzinahan Inara Rusli dengan Insanul Fahmi pun berserakan di media sosial. Detektif netizen dengan ilmu cocok loginya pun mencocok-cocokkan kesamaan Inara dan Fahmi saat posting foto di Jabal Kandama, Mekah, di mana Inara dan Fahmi sama-sama mengenakan busana warna senada. Tak hanya itu saja, ilmu cocok logi netizen juga mencocokkan Inara dan Fahmi pakai gelang couple alias gelang yang motif dan modelnya sama persis. Aku ngerasa ada kesamaan visi misi, ada kesamaan pola pikir dan cara pandang dalam hidup. Solving problem kita sama dan aku bisa tahu anger management dia bagus. Ya udah. Masifnya pemberitaan dan beredarnya foto cocok logi netizen tentang Inara Rusli yang diduga berselingkuh dan berzina dengan suami orang Insanul Fahmi sepertinya sudah sampai ke telinga Virgon, mantan suami Inara. Virgon mendadak aktif banget posting foto, video, dan menulis caption di media sosialnya. Namun semua yang diposting Virgon seolah menyindir apa yang sedang dialami mantan istrinya. Salah satunya Virgon bikin caption falsafah hidup orang Jawa, mikul duwur mendem jorong, yang artinya menjunjung tinggi kebaikan, memendam dalam-dalam segala kekurangan. Kemarin dia bilang anak saya melakukan hal kayak gitu. Kalau betul saya melakukan hal kayak gitu, kok jadi dia juga ikut melakukan hal yang sama gitu loh. Kalau dia apa-apa cucu gue gimana? Tak berhenti di situ saja, Virgon juga bikin caption panjang lebar tentang renungan hatinya soal analogi tukang kayu. Waktu tukang kayu mukul paku dengan palunya, siapa di antara ketiganya yang ngerasain sakit? Pasti orang-orang menjawab, tentu kayu, karena dia tertusuk. Tapi apa benar? Kenyataannya adalah yang paling ngerasain sakit adalah palu.
Lah, kok bisa? Palu rela membenturkan dirinya agar paku dan kayu bisa bersatu. Kadang dalam hidup, ada orang yang dengan rela memilih jadi palu yang sejak awal mati-matian menahan luka dalam diam, menerima rasa sakit, dan setiap benturan hanya agar hal-hal yang masih berharga tetap utuh jadi satu. Karena sang palu nggak butuh pembenaran dan validasi, tapi tanpa dia, sebuah rumah nggak akan bisa berdiri. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ya harus bermanfaat sih buat umat. Nggak mau terlalu banyak huru-hara, kemeriahan sana sini, nanti malah jadi terlalu banyak opini, terlalu banyak pendapat, malah jadi runyam. Sekian lama menghilang setelah digugat cerai Na Dae-hoon, selebgram Julia Prastini alias Jule akhirnya muncul ke publik dan quality time bareng ketiga anak buah pernikahannya dengan Dae-hoon. Yang jadi sorotan, Jule muncul ke publik dengan tak lagi mengenakan hijab. Jule tertangkap kamera netizen sedang menemani ketiga buah hatinya bermain di wahana permainan anak. Jule mengenakan setelan baju warna hitam, wajahnya ditutupi masker, dan rambut panjangnya berwarna kecoklatan dicepol. Penampilan baru Jule tanpa hijab itu sukses bikin netizen auto heboh dan gibah berjamaah. Penampilan Jule yang tak lagi berhijab itu seolah makin menegaskan selantingan foto yang sebelumnya beredar kalau Jule memang sudah melepas hijabnya saat dugaan perselingkuhannya dengan Safri Ramadan viral di medsos. Perceraian Jule dan Dae-hoon yang sedang berproses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sangat disayangkan para sahabatnya, Ella Muhammad dan Ayu Aulia. Ella juga menampik kalau ia menampung Jule di rumahnya saat resmi digugat cerai Dae-hoon. Dalam postingan itu, saya tidak ada unsur untuk bicara yang court seorang sahabat kepada dua sahabatnya. Karena tidak ada yang mau yang namanya perpisahan. Tapi kalau memang misalnya jalannya memang harus berpisah, ya sudah, itu berarti memang mungkin yang terbaik. Untuk istilah pergi ke saya itu bukan secara fisik. Tapi saya bilang Jule bersama saya itu adalah dalam doa. Opa, fighting! Bagus Opa. Ya, support dong. Ya, kalau kayak gitu ya harus dikasih efek jerah lah. Na Dae-hoon masih OTW duda dan belum resmi menjandakan Julia Plastinia alias Jule, namun netizen sudah menjodoh-jodohkan Dae-hoon dengan janda-janda cantik. Salah satunya selebgram Ryuka Bunga. Tapi Ryuka Bunga malah jadi sasaran hujatan netizen gara-gara statementnya saat podcast sama Deddy Corbuzier yang dianggap merendahkan Dae-hoon. Parahnya lagi, podcast itu dipotong-potong dan diberi narasi yang menyudutkan. Tak terima namanya tercemar, Ryuka Bunga pun gercep memburu sang netizen dan sudah mengantungi identitas akunnya. Dia dijodohin sama Dae-hoon kan ya? Sama Dae-hoon aja, aduh Miri mohon maaf deh gitu. Ganteng. Iya, bangun tidur asik, ganteng banget nih laki itu. Sini nyebrecetan. Mama, aduh enggak di, kok yang dibawa-bawa anaknya bukan gitu. Tapi kita realistis aja. Oh man, Yes pemirsa, niat awalnya sih cuma pengen bikin konten doang dari yang lagi rame dimanapun ya. Tapi nih akun-akun yang nggak tanggung jawab kayak gini nih seenaknya banget ngasih framing. Ujung-ujungnya kan Ryuka Bunga kena rusuh juga nih sama oknum-oknum yang pelintir potongan video dirinya soal Dae-hoon. Nah sementara itu nih perceraian Dae-hoon sama Jule makin sanap alias panas kayaknya ya. Mangkir dari sidang ternyata Jule nggak ke Malaysia pemirsa. Doi ada di Jakarta. Dan Jule tampil dengan perubahan yang drastis banget yang langsung bikin heboh sejagat raya Indonesia Raya ini pokoknya ya. Tapi kan di balik itu semua pemirsa, di luar polemik rumah tangganya, perubahan penampilan itu hak pribadinya Jule ya nggak sih? Kita kan cuman outsider doang, bisa mendoakan yang terbaik buat Jule ya. Oke, selamat pagi semuanya, apa kabar? Barengan sama Robi yang siap kasih vitamin G alias Gosip. Kita bakal spill cerita selebriti yang paling hot, update dan viral hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut pemirsa, ini dituding jadi ATM berjalan untuk keluarganya. Ayu Ting Ting langsung buka suara. Langsung kita simak beritanya. Berikut juga ini kabar dari Ruben Onsu. Ada update apa sih kira-kira? Langsung aja check this out. Kerap memilih
masih diam dan ogah menanggapi komentar miring netizen, Ayu Ting Ting akhirnya menjawab tudingan sebagai ATM berjalan buat keluarga. Karir melesat, pundi-pundi rupiah menggunung, wajar jika Ayu dianggap menjadi tulang punggung keluarganya. Tak hanya tentang kebutuhan, nyatanya Ayu memang memanjakan keluarga dengan berbagai cara. Ayu sadar jika bukan karena ayah Rozak dan Umi Kalsum, barangkali Ayu tak sekuat sekarang. Sayangnya niat bakti pada orang tua justru jadi cibiran orang di luaran, dianggap pencitraan hingga pamer. Jangan suka kayak apa? Oh, lu tuh dijadiin ATM sama keluarga lu, sama orang tua lu gitu, kayak lu maksudnya nulis kayak gitu kok lah, emang udah tugas gue sebagai anak gitu, dan gue nya ikhlas kenapa gitu, lu ada masalah apa gitu kasarnya, gitu kayak mak bapak gue mah ada duit, mak bapak gue pakein apa aja yang bisa dipakai. Iyalah itu kan. Iya bener. Bukan berarti kaya atau seneng sendiri, enggak, gue mah ngerajain orang tua gue dulu. Pasti prinsip orang kan beda-beda ya. Ayu bersyukurnya punya keluarga sih Kak, itu untungnya ya. Ya pasti kan Allah itu kan ngasih ujian ke kita, nggak mungkin di luar batas kemampuan kita kan. Udah pasti Allah tahu nih Ayu mampu ngelewatinnya dan punya orang tua yang sangat sayang, sangat care. Jadi ya Ayu bisa bertahan sampai detik ini. Kalau nggak ada mereka mungkin, wah, usia segitu di kondisi Ayu yang memang benar-benar lagi membutuhkan seseorang yang ada di samping Ayu, tapi cuma ada orang tua Ayu yang alhamdulillah luar biasa sih, kasih sayang ayah, ibu, adik Ayu, keluarga besar, semuanya luar biasa. Mungkin kalau nggak ada mereka Ayu gila. Terima kasih sudah bertahan. Banyak orang mungkin tahu jatuh bangun Ayu sejak awal karir. Tapi tak semua orang benar-benar tahu bagaimana hancurnya hidup Ayu di usia yang masih belia. Sudah jatuh tertimpa tangga, Ayu tak hanya menanggung hidup sendirian saat mengandung Bilkis, Ayu seolah dipaksa kuat di tengah gempuran hujat dan nyinyiran banyak orang. Sadar yang terpenting dalam hidupnya hanya Bilkis, tangis Ayu pecah ketika menaruh harapan besar pada putri kesayangannya itu. Ini jugakah yang membuat Ayu ikut kata Bilkis untuk tidak menikah lagi? Ya mungkin ya, dia pertama kayak mungkin dia ngerasa dia nggak pengen Ayu sedih lagi, itu sih yang pertama gitu sih Kak. Terus yang kedua mungkin kayak dia merasa Ayu kalau mungkin ada orang lain, kasih sayang dia akan terbagi dua. Bilkis termasuk anak yang sampai detik ini sebenarnya ya kalau bisa dilihat hatinya gitu ya, dia tuh nggak pengen Ayu untuk menjalin hubungan lagi dengan orang lain. Gila ya, di usia 20 tahun Ayu sudah melewati masa itu masa-masa paling terberat. Titik terendah Ayu yang orang nggak tahu sama Bilkis berdua, yang waktu Bilkis di dalam perut tuh ya, benar-benar kayak sesuatu yang luar biasa yang Allah kasih buat Ayu gitu ya, maksudnya untuk Ayu dan Bilkis gitu ya, ujian yang benar-benar apa ya, wah udah nggak bisa dibilang jelek atau apapun lagi gitu, cuma bisa bilang ya Allah, wah ini luar biasa banget. Berhasil melewati titik terendah dalam hidupnya, Ayu sepertinya ekstra hati-hati soal pendamping. 2 kali hubungannya nyaris menuju pelaminan, nyata-nyata juga jadi obat atas kegagalan sebelumnya. Insyaallah ya. Tahun ini ya? Pengennya. Dari kalangan artis apa orang biasa sih Bu? Ada salah satu aja. Sekarang udah bahagia lagi Ayu. Pasti udah harus bahagia dong Ayu. Yang menarik, Ayu justru mengaku nyaman dan sayang pada Boy William. Tapi lagi-lagi, kedekatan Ayu dan Boy yang bahkan banjir dukungan tak lantas membuat keduanya serius menjalin hubungan. Kalau sama Boy karena emang udah dari dulu ya Kak. Ayu duluan kenal sama Boy. Iya benar, dibandingkan sama Aygun. Kalau Aygun kan pas Ayu udah booming tuh. Tapi kalau Boy karena kita satu manajemen Kak, dari sebelum kita sama Boy baru datang ke Indonesia, Ayu baru masuk ke manajemen SMN, itu tuh bareng tuh Kak nyari uangnya. Boy nge-host di acara dangdut Ayu, terus kita sering syuting bareng sampai nge-MC. Dari dia belum bisa bahasa Indonesia lancar, sampai Ayu yang ngajarin dia bahasa Indonesia. Kalau ditanya saling sayang ya pastilah kita saling sayang karena kita udah lama banget kan Kak. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu kalau yang namanya jodoh ya. Kalau emang belum jodoh sih nggak akan ya Kak. Maksudnya
ada juga orang yang besok udah mau menikah, tapi kalau misalnya memang belum jodoh, balik lagi kan Kak gitu. Ya mungkin memang belum jodohnya yang pertama gitu. Mungkin memang Ayu harus melalui proses itu juga. Jadi belajar gitu. Karena Kak Ayu pengen untuk kedepannya nih berumah tangga tuh pengen panjang kan, pengen seumur hidup Kak gitu. Karena udah cukup lah sekali gagal, kalau bisa ini yang terakhir dan selamanya gitu. Jadi harus, kalau bisa dibilang hati-hati sih, iya Kak, harus hati-hati gitu. Makanya bukan kayak orang bilang terlalu pilih-pilih, terlalu apa. Nah, memang harus milih-milih. Aku masih ada sampai di sini. Pemirsa, cobaan demi cobaan tengah dirasakan Ruben Onsu. Ya, di tengah ribut dan drama perseteruan Ruben dengan mantan istrinya Sarwenda, Ruben diduga harus menghadapi kasus hukum lainnya. Kabarnya saat ini Ruben dilaporkan oleh mantan rekan bisnisnya berinisial P terkait dugaan penipuan 3,5 miliar. Kasusnya saat ini tengah berjalan di Polres Jakarta Selatan pada 22 Agustus 2025 dengan nomor laporan kepolisian LPB 3100 7 2025 SPKT. Polres Jakarta Selatan. Dan Senin kemarin seharusnya agenda pemeriksaan Ruben Onsu, namun yang bersangkutan tidak hadir. Ruben yang ditemui tim obrolan seputar selebriti di salah satu acara yang didatanginya di Jakarta hanya menebar senyum. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut ayah 3 anak itu. Ya pasti rasa kekhawatiran mah pasti ada. Rasa kekhawatiran pasti ada. Cuman di sini kalau yang mereka sudah punya anak pasti akan tahu bagaimana rasanya. Sebagai informasi, Ruben kabarnya menjalin kerjasama dengan pelapor terkait bisnis suplemen langsing. Kabarnya si pelapor tergiur berinvestasi di bisnis tersebut karena dijanjikan mendapatkan keuntungan yang menggiurkan. Omset bisnis tersebut mencapai 350 juta per bulan. Namun pelapor tidak pernah merasakan keuntungan seperti yang dijanjikan Ruben. Diduga pelapor mengalami kerugian sebesar 3,5 miliar. Di luar kasusnya itu, benar atau tidak, publik menyoroti aktivitas Ruben yang akhirnya bisa quality time bareng ketiga anaknya di akhir pekan. Kebersamaan itu diunggah Ruben di laman Instagram pribadinya. Ruben terlihat bahagia bisa bertemu ketiga anaknya dan menikmati wahana permainan di sebuah mall, begitu sebaliknya dengan sang buah hatinya. Ayo the best, kemarin kita habis quality time. Kita kemarin itu quality time-nya itu di mall. Ya, jadi jalan-jalan seperti biasa gitu. Habis quality time, habis main kemarin kita shopping. Sebelumnya, Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang melontarkan keberatan terhadap Sarwenda. Ruben menuding mantan istrinya itu melakukan eksploitasi anak dalam aktivitas bisnis yang dijalani Sarwenda bersama Giorgio Antonio yang disebut-sebut kekasih Wenda. Jadi harusnya itu, jadi kan Bunda pergi liburan pergi kerja di Korea. Harusnya adik-adik kan langsung dititipin aja ke ayah gitu, biar nanti sering main sama ayah kan gitu. Karena ayah kan lagi di Jakarta juga. Terus juga ayah kan sekarang sering pergi keluar kota juga. Kan tinggal dibuktikan. Ada nggak dia bukti kapan ketemunya, di mana ketemunya? Kan harus jangan omong-omong. Nah, kalau kami bisa buktikan dan tunjukkan. Nah, jadi artinya udahlah. Ya, kita nggak usah memperlebar lagi, intinya izinkan saja anak-anak ketemu dengan ayahnya. Kan itu ayahnya, bukan siapa-siapa. Kan begitu kira-kira ini. Nah, kalau dikatakan misalnya, anak-anak ini sudah besar. Mana ada anak-anak besar? Anak-anak ya anak-anak. Jadi nggak ada alasan untuk tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya anak-anak itu ketemu dengan Ruben. Ya, nggak ada alasan juga untuk mengantar sekolah aja Ruben harus minta izin gitu. Konflik Ruben dan Wenda mengundang perhatian Jordi Onsu, adik Ruben. Seturut dengan Wenda, Jordi mengungkapkan bahwa tidak ada siapapun yang membatasi Ruben bertemu dengan anak-anaknya. Namun begitu, harus disesuaikan dengan jadwal anak-anak yang sangat padat. Tinggal chatting aja ke bundanya gitu, tanya ponakan di mana? Kelas. Oh ya udah, berarti nanti malam baru bisa ketemu. Terus kalau misalkan, Bun, ponakan di mana? Ada, pulang gereja, main aja ke rumah. Oke, baru bisa gitu. Segampang itu sih, karena kan ponakan juga waktunya padat, pulang sekolah sore, habis itu balet, habis itu ada banyak kelas bahasa ya. Diketahui di saat yang sama, Sarwenda tengah berada di Korea.
Seolah tak mau ketinggalan update melalui laman media sosial, Sarwenda yang tengah berada di negara ginseng itu pamer kebersamaan bersama dengan Giorgio dan Jordi Onsu. Sesampainya di Korea, Sarwenda dan Gio pun langsung live, bahkan kompak pakai hanbok live dari Korea. Meskipun konten kebersamaan Sarwenda dengan Gio menuai banyak komentar dari netizen yang menganggap interaksi mereka terlalu mesra. Emang ada kerjaan, udah lama kerjaannya, jadi ini udah dijadwalin tuh udah beberapa bulan yang lalu ya, dengan banyak brand, dengan platform juga gitu ya dari TikTok. Terus udah aku undur juga sebenarnya. Aku sangat cinta damai gitu, dan aku sangat memikirkan apapun tentang anak-anak aku. Pemirsa, Prilly Latukonsina kembali pasang badan untuk membela Omara Esteglal kekasihnya. Usai dituding nepotisme atau memenangkan Omara Esteglal kekasihnya di ajang bergengsi bagi para aktor dan aktris Indonesia dalam Festival Film Indonesia FFI 2025. Ia bahkan tak segan menahan ngantuk demi menanggapi ocehan bocil alias anak kecil yang usianya belum genap 18 tahun di media sosial. Teruntuk Muhammad Agus masih SMP. Agus, sekolah dulu, masih SMP, jangan komen-komen di akun orang yang masih kecil. Tudingan bermula dari unggahan di TikTok oleh pengguna bernama Muhammad Agus yang diketahui masih duduk di bangku SMP yang menyatakan bahwa Omara meraih Piala Citra untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik karena Prilly selaku kekasihnya duduk di jajaran juri. Prilly sontak merespon komentar tersebut melalui sebuah video yang diunggah di TikTok-nya. Prilly menegaskan bahwa ia bukanlah juri FFI, melainkan ketua program atau ketua pelaksana. Saya itu ketua program atau ketua pelaksana. Tapi kamu masih SMP, kamu belum ngerti pasti tugasnya apa. Ntar aja dijelasinnya, tunggu kamu SMA ya. Prilly dan Omara merupakan pasangan yang sedang dimabuk asmara. Keduanya sama-sama saling bucin. Bahkan aksi bucin mereka terlihat di laman sejumlah akun media sosial. Tak heran jika keduanya bahkan berpelukan erat usai Omara yang menerima Piala Citra di FFI 2025. Omara dengan bangga mengungkapkan rasa kepada wanita terbaik Prilly Latukonsina saat di mimbar sambil memegang piala. Pemeran pendukung pria terbaik adalah Omara Esteglal dalam film Pengepungan di Bukit Duri. Selamat kepada Omara. Juga untuk perempuan yang hebat sekali bisa mengurus semua acara ini, Ibu Prilly Latukonsina yang cantik di situ. Sebelum adegan mesra itu, Prilly terlihat gugup dan panik lantaran tak menemukan Omara di sebuah ruangan. Ia sadar jika Omara juga mempunyai penggemar. Walhasil, Prilly berteriak memanggil Omara, namun di mana Omara? Nanti ya. Sayang sini. Sejak Prilly menemukan cintanya pada Omara, sejak itu pula keduanya bucin. Keduanya tak segan berbagi kebahagiaan melalui kebersamaan di media sosial. Prilly bahkan rela pasang badan jika ada yang nyinyir pada Omara. Kapan dilaporin kemarin ke Prilly? Kenapa? Enggak sih, sebenarnya enggak dilanjutkan yang gimana-gimana karena udah enggak mengganggu, jadi enggak apa-apa. Tujuannya selalu membuat lebih senang gitu ya, dan aku yakin pasti tahun depannya lagi konsepnya bukan having fun aja, konsepnya adalah kita bersama membuat masing-masing lebih bahagia dari sebelumnya. Jadi mungkin bukan fun tapi lebih kayak kita mencoba menuju kebahagiaan. Kita ini bersama bukan karena kita mengejar sesuatu, kita ini bersama karena kita bahagia ketika kita bersama. Itulah mengapa jawaban Prilly saat membela diri usai Omara meraih piala jadi sorotan publik. Seperti sebelumnya, Prilly juga sempat geram lantaran ada oknum yang mencatut nama Omara untuk tindakan pelecehan dan chat mesum.
Kabarnya, kasus itu sedang ditangani pihak berwajib. Statusnya saat ini udah dilacak sama pihak yang berwajib. Aku udah tahu titik orang itu di mana, jadi tinggal aku mau atau tidak aja sebenarnya bawa ini ke hukum gitu. Aku lagi mikir apakah harus atau tidak, cuma rumahnya di mana dan dia siapa itu udah tahu sih, udah dikasih info juga. Sementara itu, Jennifer Copeland yang selama ini lebih sering mendapat komentar miring dari netizen mulai memikirkan untuk meninggalkan Indonesia. Ia kini dalam persiapan perpindahan. Jennifer dengan penuh semangat mengaku akan segera pindah ke Eropa. Ada rencana pengen pindah, tapi pindahnya itu bukan yang pindah selamanya, tapi mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di Eropa aja. Saat didesak kapan kepindahannya, ibu satu anak itu mengaku berencana pindah ke Eropa namun tidak untuk selamanya. Ia mengaku akan pulang pergi Indonesia-Eropa disesuaikan jadwal dan kebutuhan. Kira-kira seperti apa impian Jennifer tinggal di benua biru itu? Supaya bisa sedikit bernafas aja gitu, kayak hidup normal aja. Kenapa sudah mau pindah ke luar negeri? Nggak ada sih, mencari suasana baru aja. Mungkin kayak udah lama di sini kerjaannya kerja mulu, konten mulu, ketemu kamera mulu, kayak pengen mencoba menjadi manusia normal, kayak nggak ada yang tahu kayak gitu-gitu. Allahu Akbar, netizen. Gue gak ngatain semua netizen ya, tapi netizen yang ngata-ngatain gue di komen itu kayak lu pada sakit hati, kenapa sih? Mulanya publik menduga jika kepindahannya Jennifer ke Eropa lantaran kesal dengan netizen Indonesia. Jennifer merasa capek berhadapan dengan netizen yang lebih sering menilainya negatif daripada pujian, mulai dari parenting pada Kamari hingga soal hubungan asmaranya dengan Justin Hubner. Gue gak mau respon, tapi ini jatuhnya sudah memfitnah pasangan gue ya. Kalian katain dia red flag, kalian katain dia. Pindah ke Eropa, tapi masih baru rencana, so ikutin aja di sosial media, nanti pasti aku bisa lihat. Kalau aku lebih ke nyuekin aja sih sekarang, karena kayak udah nggak ada gunanya untuk membela diri atau apa, karena kalau orang emang udah nggak suka ya bakal nggak suka, jadi lebih ke pasrah aja sih dan enjoy life aja. Kalau dia betul sekarang emang tinggal di Indonesia ya? Apa? Tinggal di Indonesia ya? Iya memang tinggal di Indonesia. Selain ingin nyaman, Jennifer pindah diakuinya demi kelanggengan hubungan asmaranya dengan sang kekasih Justin Hubner. Ia berharap kepindahan ini bisa membuat hubungannya berjalan dengan baik dan mulus hingga pelaminan. Dan jika ia menikah dengan Justin kelak, ia benar-benar meninggalkan Indonesia selamanya. Kira-kira kapan rencana naik pelaminan akan terlaksana? Jadi doain aja ya, semoga hubungan sama Justinnya juga baik, dan kalau hubungannya baik dan ternyata berlanjut ke jenjang serius ya mungkin lebih cepat ya, we'll see. Aduh pemirsa, gimana ya kalau misalkan emang beneran ya Jennifer Copeland dan Kamari mau pindah ke Eropa. Aduh, kita bakal sedih banget nggak sih? Ya nggak sih pemirsa ya? Tapi mau gimana lagi kan ya, hidup itu adalah tentang pilihan. Maybe nih udah capek banget nih sama dramanya netizen Indonesia Raya, sampai kepikiran loh doi pengen ke luar negeri sampai ke Eropa sana gitu ya. Pengen hidup damai dan pasti dia tenang banget barengan sama Kamari ya. Apalagi kan katanya Jennifer lagi persiapan pernikahan nih dengan Justin Hubner. Waduh, sukses aja pokoknya buat kalian berdua. Sehat-sehat terus ya, biar Jen bisa fokus bahagiain tanpa ribut-ributnya netizen Indonesia Raya ini. Oke, lanjut pemirsa. Ada kabar terupdate dari Paula Verhoeven dengan Baim Wong. Ada apa lagi sih sama mereka berdua? Selengkapnya sesaat lagi. Stay tune terus di obrolan seputar selebriti. We'll be back. Sabarmu membuka pertolongannya.
Begitulah postingan Paula Verhoeven di akun media sosialnya usai beberapa waktu lalu tertangkap mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meski bungkam, kuat dugaan Paula ingin memperjuangkan kembali hak asuh kedua anaknya yang jatuh ke tangan mantan suami Baim Wong. Benarkah Paula keberatan dengan observasi terhadap anak yang dinilai tidak imbang sehingga keputusan tidak sesuai fakta persidangan? Kami menilai bahwa dalam putusan itu ada ketidaksesuaian sebenarnya dengan fakta-fakta di persidangan, dan itu dirasakan tidak memberikan keadilan kepada klien kami, yaitu Paula Verhoeven. Seharusnya kedua orang tua itu harus dihadirkan untuk melihat apakah memang si anak itu ada permasalahan dengan orang tuanya atau tidak. Nah, dalam konteks itu ini hanyalah dilakukan kepada si ayah, sehingga informasi yang diberikan itu tidak utuh. Ada semacam permintaan untuk memberikan atau membuat gambar terkait dengan seseorang yang dimintakan kepada si anak. Nah, si anak waktu itu memang menggambarkan laki-laki. Nah, menggambar laki-laki tersebut bukanlah memberikan suatu kesimpulan bahwa si anak itu lebih dekat kepada si ayah. Terus berupaya menuntut keadilan yang belum berpihak pas keputusan cerai, Paula memilih tenang dalam langkah. Ia pilih habiskan waktu dengan olahraga. Bisa jadi lantaran Paula dapat dukungan penuh dari geng candol, terutama Tia Aristia. Tapi lumayan juga sih bikin kita jadi jadi berani lah. Ini mental, mental. Biar dia tuh ada gregetnya dikit gitu. Sabar banget jadi orang soalnya. Sementara niatan Lita Gading untuk melengsarkan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila sebagai anggota DPR RI yang dianggapnya tidak berkompeten sebagai anggota dewan sepertinya tidak main-main. Lita menganggap keduanya hanya bisa membuat isu-isu rumah tangganya yang diangkat ke publik sebagai bentuk pengalihan isu yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik. Tak hanya itu, lewat gugatan di Mahkamah Konstitusi yang masih terus bergulir, Lita juga tengah berjuang menggugat aturan uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR. Hal itu karena dinilai tidak relevan dengan kepentingan masyarakat luas dan merugikan keuangan negara. Tidak kompeten lah, ya janganlah ngurusin masalah pribadi melulu lah, ya. Jadi lebih baik fokus kepada masyarakat, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat tuh apa, kerja nyatanya tuh apa. Ini, sekarang tanya, Ulan dua periode di sana ngapain aja? Kalian tahu dong pasti, ayo, ya kan? Tidak sesuai dengan kompetensi dia lagi. Di luar itu, kasus hukum Lita dengan Dhani juga terus bergulir. Akankah upaya Lita Gading untuk memenjarakan Ahmad Dhani ke penjara bakal terwujud usai Lita Gading melaporkan Dhani ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik setelah Dhani menyebut dirinya psikolog gadungan? Begitu pula sebaliknya, laporan Dhani ke Polda Metro Jaya terhadap Lita Gading atas dugaan eksploitasi anak dan pelanggaran Undang-Undang ITE, dan 18 September lalu, Dhani juga melaporkan Lita dugaan pencemaran nama baik terkait konten ayam sayur yang dibuat Lita Gading. Kita memang fokusnya untuk masyarakat kok gitu. Kalau memang Dhani merasa bahwa ini adalah bagian dari tanda kutip intimidasi mungkin, ya harusnya introspeksi diri. Kenapa kita menggugat? Karena dia adalah bagian dari perilaku dia yang kurang berkenan. Iya pemirsa, bener banget. Kalau misalkan sudah masuk nih ke ranah hukum, mau gimana lagi ya kan ya. Semua pasti harus ikut prosesnya dari A sampai dengan Z. Sekarang kita lihat aja nih siapa yang paling siap banget ngeluarin bukti dan juga siapa yang paling bisa bertahan. Yang jelas sih kayaknya Ibu Lita Gading menantang dan aku yakin banget Pak D. Ahmad Dhani nggak bakal diem aja. Apalagi kan ini tentang marwah dan juga nama baik keluarga besar ya. Pasti sih ini bakal panjang dan lama. Tapi yang pastinya pemirsa, publik kan cuma bisa ngikutin aja, ngelihat dari jauh ya. Karena nih kalau misalkan perkara sudah eskalasi, naik level, aduh drama hiburannya berubah jadi urusan yang sangat serius dan
menakutkan. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan terus ya obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang aku Robi Purba pamit and have a nice day. Dadah!